Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita semua dalam keadaan sehat selalu. Harapan Bapak, semoga anak-anak kami tetap semangat untuk mengikuti pelajaran pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan. Untuk pertemuan kita hari ini, kita akan memasuki materi bab kedua, yaitu tentang ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sebelum kita memasuki materi bab 2, seperti mempelajari materi pelajaran sebelumnya, kita harus berpedoman kepada apa yang menjadi tujuan pelajaran dari bab kedua. Ada 4 yang menjadi tujuan pembelajaran dari materi bab 2. Salah satunya adalah menerima ketentuan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang mengatur tentang wilayah negara, warga negara dan penduduk, agama dan kepercayaan, pertahanan dan keamanan sebagai wujud rasa syukur pada Tuhan Yang Maha Esa. A. Wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Materi tentang wilayah negara kesatuan Republik Indonesia yang pertama itu adalah pengertian wilayah negara dan deklarasi Juanda. Suatu negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, tanah, air, sungai dan laut, dan udara. Menurut Ensiklopedia Umum, wilayah negara adalah sebagai suatu bagian muka bumi, daerah tempat tinggal, tempat hidup, dan sumber hidup warga negara dari negara tersebut. Artinya, kalau kita perhatikan dari dua pengertian ini, negara memiliki kedaulatan penuh atas wilayah negaranya, baik itu tanah, air, sungai, laut, dan udara. Di sini jelas bahwa Indonesia yang memiliki wilayahnya dari Sabang sampai Merauke itu mempunyai kedaulatan penuh. Dalam hal ini kedaulatan yang dimaksud adalah berhak untuk memiliki sumber daya alam yang ada di wilayahnya, menguasai. Hal ini juga bisa kita lihat dengan disahkannya di dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia pasal 33 ayat 3. Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat. Artinya, bisa kita lihat seperti yang disampaikan menurut pengertian Ensiklopedia Umum, di sini negara memiliki yang namanya kekuasaan untuk menguasai sumber daya alamnya. Baik itu wilayah yang ada di bawah laut ataupun yang misalnya sumber alam yang ada di pegunungan, itu negara berhak menguasainya dengan tujuan untuk kepentingan masyarakat umum. Berdasarkan deklarasi Juanda dijelaskan bahwa Indonesia merupakan satu kesatuan wilayah Nusantara dan laut, bukan lagi sebagai pemisah, melainkan sebagai pemersatu. Ini bisa kita pahami bahwa wilayah Indonesia dari Sabang sampai Merauke yang terdiri dari berbagai pulau-pulau, ini jelas tidak ada wilayah Indonesia yang langsung atau berbatasan langsung dengan daratan. Misalnya Sumatera dengan Jawa, Jawa dengan Kalimantan dan sebagainya. Itu pasti ada yang namanya pemisah lautan. Tetapi berdasarkan deklarasi Juanda ini, itu bukan lagi sebagai pemisah. Kenapa? Karena itu sudah bagian daripada wilayah Nusantara. Berdasarkan pengertian wilayah menurut Ensiklopedia Umum dan pengertian dari deklarasi Juanda, dapat kita simpulkan bahwa wilayah negara itu merupakan salah satu unsur negara yang menjadi daerah tempat tinggal dan sumber kehidupan bagi penduduknya yang meliputi daratan, perairan, kepulauan, dan laut teritorial beserta sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya. Yang pertama adalah wilayah daratan. Apa yang dimaksud dengan wilayah daratan? Pasti kita semua udah tahu. Wilayah daratan itu adalah wilayah tanah luas yang dijadikan sebagai tempat pemukiman dari warga negara atau penduduk negara yang bersangkutan. Misalnya, kita sudah tahu wilayah negara Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke. Dari Aceh sampai ke Papua, itu adalah wilayah Indonesia yang sangat luas, yang dijadikan tempat tinggal
penduduk rakyat Indonesia untuk bermukim, menetap, melanjutkan kehidupannya. Baik itu ada yang bertani, nelayan, sebagai buruh dan sebagainya. Itulah manfaat daripada wilayah daratan tadi. Bahkan di wilayah daratanlah penduduk bisa membangun rumah, melaksanakan aktivitas sehari-hari, misalnya menyekolahkan anak, ke pasar, dan sebagainya. Itulah fungsi daripada wilayah daratan. Berdasarkan pengertian tadi yang kita lihat bahwa daratan itu sangat luas, sehingga penduduk ataupun warga negara bisa memanfaatkan wilayah daratan ini untuk melanjutkan kehidupannya sehari-hari. Kemudian kita masuk kepada wilayah perairan. Wilayah perairan adalah merupakan kawasan suatu negara yang terdiri dari perairan pedalaman, perairan kepulauan, dan laut teritorial. Perairan laut Indonesia berdasarkan konvensi hukum laut internasional dibagi menjadi 3 bagian. Yang pertama itu adalah zona laut teritorial, yang kedua adalah zona landas kontinen, yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau disingkat ZEE. Yang pertama, zona laut teritorial itu terdiri dari 1. Laut teritorial disebut juga laut wilayah. 2. Laut teritorial merupakan wilayah laut milik negara Indonesia. Negara mempunyai kedaulatan penuh atasnya. Artinya, negara-negara lain tidak diperbolehkan memasuki wilayah teritorial tanpa izin negara Indonesia dan hak penuh untuk memanfaatkan air, kekayaan laut, dasar laut, dan udara di sekitarnya, termasuk kekayaan alam di dalamnya. Yang ketiga, batas laut teritorial ditarik sejauh 12 mil laut, atau 1 mil laut itu sama dengan 1,852 km dari garis pantai terjauh yang mencorok ke laut. Berdasarkan kesimpulan zona laut teritorial ini, bisa kita pahami bahwa laut teritorial ini artinya bahwa negara lain tidak boleh memasuki wilayah teritorial tanpa seizin negara Indonesia. Contoh, kita bisa melihat dari media sosial, baik itu dalam surat kabar ataupun televisi, bagaimana kapal-kapal asing, nelayan asing yang masuk ke zona laut teritorial Indonesia ditangkap. Contohnya, kita bisa melihat di video bagaimana kapal-kapal asing itu masuk ke wilayah zona laut teritorial Indonesia yang ditangkap kemudian ditenggelamkan. Sabtu siang, Menteri Kelautan dan Perikanan Susi Pujiastuti meledakkan 2 kapal yang terlibat illegal fishing di Desa Morela, Kabupaten Maluku Tengah, Maluku. Selain itu, Susi juga memimpin peledakan kapal lain di 12 lokasi yang ada di Indonesia melalui telekonferensi. Total ada 82 kapal asing yang terlibat pencurian ikan yang diledakkan pada 1 April. Terdapat 9 kapal asing jenis speedboat asal Filipina diledakkan di Selat Lembeh Bitung. Peledakan ini disaksikan oleh Dit Pol Air Bitung, Kejaksaan Tinggi TNI Angkatan Laut. Kedua kapal diledakkan dan ditenggelamkan di perairan antara Pulau Tidore dan Ternate. Sebelumnya, 4 orang nahkoda dan 54 anak buah kapal sudah dideportasi ke negara asal. Rencananya, masih ada 2 kapal yang akan segera ditenggelamkan. Penyelidikan di Tarakan, 1 diantaranya dimusnahkan di perairan Pangandaran, Jawa Barat. Kapal-kapal ini adalah barang bukti pelanggaran batas wilayah serta tindakan illegal fishing yang dilakukan oleh nelayan Filipina. Sementara itu, di Sorong, Papua Barat, Pangkalan Utama TNI Angkatan Laut 14 juga menenggelamkan kapal nelayan asing FB Jamelia 1 di sekitar Pulau Nana. Kapal nelayan berbendera Filipina ini ditangkap KRI Sorong 911 pada November 2016 lalu di sekitar perairan Maluku Utara. Nahkoda kapal, Joseph Ohmad, telah diserahkan ke Kejaksaan Negeri Sorong untuk disidang. Sementara 24 anak buah kapalnya telah diserahkan ke Imigrasi Sorong untuk dideportasi. Ferry Aryo, CNN, Indonesia. Kenapa ditangkap? Karena seperti tadi yang kita jelaskan bahwa negara mempunyai kedaulatan penuh
Artinya Indonesia itu berhak mempunyai kedaulatan atas wilayah laut teritorialnya. Jadi nelayan-nelayan itu berdasarkan hukum internasional itu berhak ditangkap. Bahkan pada saat Menteri Kelautan Indonesia yaitu Ibu Susi, itu kapal-kapal nelayan asing itu ditenggelamkan. Sebagai salah satu contoh, sebagai salah satu syarat bahwa Indonesia tidak main-main dengan wilayahnya. Indonesia itu berhak mempunyai kedaulatan penuh atas wilayah laut teritorialnya. Yang kedua adalah zona landas kontinen. Yang dimaksud dengan zona landas kontinen adalah dasar laut yang secara geologis dan morfologi merupakan lanjutan dari sebuah kontinen atau disebut benua. Kedalaman landas kontinen kurang dari 150 meter, di mana landasan kontinen diukur dari garis dasar yang paling jauh, yaitu sejauh 200 mil laut. Misalnya, ada dua negara yang mempunyai wilayahnya terlalu dekat dan mempunyai wilayah laut pada batas landasan kontinen yang sama, maka jarak pantai antara kedua negara tersebut diukur dan dibagi menjadi dua. Contoh kasus seperti yang kita jumpai di Selat Malaka yang berada di antara tiga negara, yaitu Indonesia, Malaysia, dan juga Singapura. Yang ketiga adalah zona ekonomi eksklusif atau disebut juga ZEE. Yang dimaksud dengan zona ekonomi eksklusif adalah merupakan daerah-daerah yang berbatasan dengan laut bebas seperti sebelah selatan Pulau Jawa dan sebelah barat Pulau Sumatera yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia atau Maluku Utara yang berbatasan dengan Samudra Pasifik. ZEE diukur sejauh 200 mil laut dari garis pantai yang paling menjorok ke laut atau garis dasar. Pada ZEE, negara pantai mempunyai hak dan yurisdiksi. Mengenai zona ekonomi eksklusif, Indonesia sering mengalami yang namanya konflik atau sengketa mengenai perbatasannya dengan negara-negara tetangganya. Misalnya, kapal-kapal asing yang memasuki ZEE dan melakukan penangkapan ikan. Di zaman Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pujiastuti, Indonesia mulai agresif mempertahankan hak berdaulat zona ekonomi eksklusifnya dengan meledakkan setiap kapal asing yang mencoba menerobos dan mencuri ikan. Inilah salah satu yang menimbulkan konflik dengan negara-negara lain. Contohnya adalah negara Cina. Selanjutnya yang kedua yaitu batas wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Adapun batas-batas wilayah Indonesia ada yang berbatasan di sebelah batas utara, kemudian batas barat, kemudian batas timur, dan juga batas selatan. Batas wilayah Indonesia di sebelah utara itu, wilayah Indonesia berbatasan dengan negara salah satunya adalah Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, dan juga Filipina. Sedangkan batas wilayah Indonesia di sebelah barat, tidak ada negara yang berbatasan dengan wilayah Indonesia bagian barat. Hal ini disebabkan karena wilayah Indonesia bagian barat berbatasan langsung dengan Samudra Hindia dan perairan negara India. Dua pulau yang menandai perbatasan Indonesia dengan wilayah India adalah Pulau Ronde di Aceh dan Pulau Nicobar di India. Batas wilayah Indonesia di sebelah timur, kita lihat bahwa wilayah Indonesia bagian timur itu berbatasan langsung dengan daratan Papua Nugini dan perairan Samudra Pasifik. Provinsi Papua berbatasan dengan wilayah Papua Nugini sebelah barat, Fly dan Sandaun. Batas wilayah Indonesia di sebelah selatan, yaitu Indonesia berbatasan dengan Timur Leste. Berbicara mengenai wilayah Timur Leste adalah dulunya bagian dari wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tetapi sejak di awal reformasi pada saat itu, Presiden B.J. Habibie memberikan kesempatan kepada penduduk atau masyarakat timur pada saat itu untuk menentukan pilihannya, apakah tetap bergabung dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia
atau berdiri sendiri. Setelah dilakukan pemilihan secara langsung, akhirnya mayoritas penduduk di Timur-Timur memilih menjadi wilayah dan membentuk negaranya sendiri, yaitu Timur Leste. Demikianlah materi pembelajaran kita hari ini. Semoga materi yang Bapak sajikan dalam bentuk video pembelajaran ini bisa bermanfaat untuk siswa-siswa kami. Yang pasti harapan Bapak, anak-anak kami harus semangat untuk selalu belajar. Walaupun kita belum bisa belajar secara tatap muka, tapi yakinlah bahwa kita pasti bisa belajar dengan baik. Sekian dan terima kasih.